Ini sekarang sudah bis pun sudah bisa masuk ini ya, soalnya jalannya ini sudah diperlebar. Dahulu kala ini agak sempit menghimpit ya, jadi untuk bis tidak bisa masuk di sini. Kalau sekarang terlihat tadi kan sudah diperlebar ya, jadi bis pun sekarang sudah masuk ke sini ya teman-teman. Jadi bisa ini menikmati wisata di daerah Kesamben, yaitu wisata Pinus Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti. Jadi sudah banyak sekali yang mengeksplor ya Taman Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti ya. Kalau ke kiri ini mengarah ke Taman Hutan Gogoniti, Hutan Pinus Gogoniti ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi di channel saya di Keren. Oke teman-teman, ini saya berada di pom bensin ya, pom bensin di daerah Blitar, kecamatan di Kesamben. Jadi ini adalah jalur utama dari Malang menuju ke kota Blitar. Oke, ini ke kiri mengarah ke Malang, ke Surabaya. Kalau ke kanan mengarah ke kota Blitar, mengarah ke Tulungagung dan Trenggalek. Jadi ini saya ingin menunjukkan suasana di daerah Kesamben atau selanjutnya ya di daerah Resepombo dan selanjutnya di daerah Blitar. Oke. Dan depan kiri ini bengkel. Jadi ini saya ada pertigaan begitu ya. Ini saya belok ke kanan ya, ini mengarah ke Ndoko. Kalau lurus mengarah ke Blitar. Nah ini mengarah ke terminal Kesamben. Kalau bus ya mengarah ke kanan ke sini ya, mengarah ke terminal, ini belok ke kanan. Dan pojokan ini sebelah kiri ini kalau malam ya banyak sekali ojek ya biasanya. Ini sebelah ini ada pos ojek. Nah ini saya lurus ya teman-teman, dan sebelah kanan ini ada sekolahan begitu ya sebelah kanan, dan ke kiri ini mengarah ke terminal Kesamben. Oke teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini. Dan ini depan ini ada gapura ya teman-teman, gapura masuk desa Pagerwojo. Oke teman-teman, beginilah situasi dan kondisinya di daerah Pagerwojo di daerah Blitar, di Kabupaten Blitar, di Kecamatan Kesamben. Jadi ini saya mengarah ke utara ya teman-teman. Jadi begini situasinya di daerah ya, di daerah Blitar, Kecamatan Kesamben. Oke, dan sebelah kanan ini adalah sebenarnya persawahan, dan sebelah kiri terlihat ada perumahan-perumahan di Pagerwojo. Jadi ini ya yang teman-teman, jika ini yang tidak bisa pulang rumahnya Blitar di daerah sini bisa buat kangenan ya melihat video saya ini. Semoga saja video saya ini bermanfaat, bisa ini ya buat kangenan begitu ya teman-teman. Oke, dan jalannya nggak terlalu lebar ya, segini ya, jalur pedesaan ya, jalur pedesaan di daerah Blitar. Oke, beginilah situasi dan kondisinya ya. Dan ini sebelah kiri ada lewat ya toko baju. Oh, depan ini ya toko baju. Nih depan ini, kiri ini, dan ini jalannya agak menekung ini ya, jalannya agak terlalu besar. Nah di daerah Kesamben ini juga ada wisata ya teman-teman, ada wisata yaitu wisata Hutan Pinus Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti. Jadi ya tempatnya ya berdekatan begitu ya di daerah Kemiri Gede situ ya, masih di daerah Kesamben. Jadi ini ya, ini depan ini ada kantor, sebelah kiri ini ada kantor Kepala Desa Pagerwojo. Pagerwojo. Jadi wojo itu besi, pagernya besi. Wojo. Oke, dan ini jalannya relatif lurus terus ya di sini itu. Jadi ya saya ini kadang juga di sini tuh ini ya rawan ya sini, soal jalannya lurus ya, lalu ada daerah perkampungan, jadi banyak lalu lalang aktivitas. Soalnya dahulu kala saya juga sering
saya pernah ya kecelakaan di daerah saya tadi di sekitaran kantor desa Pagurwojo. Soalnya jalannya kan relatif lurus begini terus sampai sana ya. Jadi dari sini itu terus naik terus ya, naik terus. Jadi soalnya ini mengarah ke gunung ya, mengarah ke gunung. Pokok mengarah ke utara ya ini. Ini itu bisa juga mengarah ke Gunung Kawi ya. Dan ini nanti saya itu mengarah ke daerah Ndoko situ ya, di daerah Ndoko. Daerah Ndoko itu sudah lepas dari kecamatan Kesamben, jadi Ndoko itu sudah kecamatan lain ya. Kalau ini kan kecamatan Kesamben, kalau Ndoko ya kecamatan Ndoko. Oke, saya ingatkan kembali yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya, biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini. Ya, di daerah Kesamben ini selain ada banyak perumahan di pinggir jalan, sebelah kanan ini pun juga ada perhutanan sedikit, yaitu perhutanan Sengon. Dan ini sebentar lagi melewati pasar tradisional ya, pasar tradisional Dawung ya, pasar tradisional Dawung. Nah ini sebentar lagi sampai ya nih, nah ini sudah di pasar Dawung, pasar tradisional. Dan sebelah kanan ini pun juga ada Bank BRI dan peralatan rumah tangga dan fotokopi ya, sebelah kiri ini ya, ini sebelah kiri ini. Dan sebelah kanan ini juga ada terkenal juga sate Pak Men ya, cukup terpopuler dari zaman dahulu sampai sekarang ya, ini dekatnya pasar Dawung ya, sebelah kanan tadi. Oke, dan ini jalannya agak naik ya, dan sebelah kiri ini ada orang membawa bibit pisang ya. Jadi terlihat kan untuk jalannya itu relatif naik terus ya, soalnya ini mau mengarah ke Gunung Gogoniti ya, hutan pinus ya, hutan pinus Gogoniti. Jadi ya situasi dan kondisinya di daerah Dawung ya, Kesamben. Oke ya, jadi saya salah mengucapkan atau menjelaskan tentang di daerah ini ya, bisa dikoreksi di komentar ya teman-teman. Oke, dan ini untuk cuacanya sangat cerah sekali ya, ini cuacanya sangat cerah sekali. Ini saya perjalanan di pagi hari menjelang siang ya, untuk cuacanya sangat cerah sekali. Dan ini saya perjalanan masih di masa COVID-19 atau Corona ya. Semoga saja virus-virus ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali sedia kala ya teman-teman. Dan semoga video saya ini bisa mengobati rasa rindu yang subscriber saya yang daerahnya Blitar atau di daerah Kesamben, ya bisa mengobati rasa rindu di daerah kampung tidak bisa pulang akibat virus-virus corona ini. Dan ini jalannya agak melengkung ya, agak melengkung. Nah ini agaknya agak turun sedikit teman-teman ya. Jadi ini ya, ini saya merepet ke kiri. Ini ada jalan simpang menyimpang ya ini. Nah ini ada bentuk Y ini. Kalau merepet ke kanan mengarah ke daerah desa Tapakrejo ya, daerah Tapakrejo. Ini saya lurus. Nah ini jalannya lurus dan masih naik terus ya teman-teman, jalannya relatif naik terus, terlihat ini jalannya. Dan untuk kanan kiri ini persawahan, perpohonan, dan ada sedikit rumah. Nah ini ada gapuro, ada tugu ya, ini ada tugu masuk desa di daerah Tepas ya, di daerah Tepas lah. Begini situasi dan kondisinya di daerah Tepas. Jalannya naik terus dan kanan kiri terlihat ini ya banyak sekali tanaman-tanaman. Dan ini adalah tanaman ini ya untuk pakan ternak ya, ternak kambing ya. Ini sebelah kanan dan kiri ini ya ditanami oleh tanaman untuk ini ya ternak ya, ternak kambing ya istilahnya. Pokoknya intinya itu untuk pakan ternak kambing. Dan ini ya beginilah situasi dan kondisinya di daerah Tepas ya. Tepas masih di daerah kecamatan Kesamben. Jalannya nggak terlalu lebar ya, begini ya, di daerah pedesaan ya. Yang penting cukup untuk bersimpangan ya, ini cukup lah ini ya. Bis pun juga bisa masuk ini ya, mengarah ke sini, lewat sini maksud saya. Dan ini terlihat kan sepanjang jalan dihiasi oleh rumah dan tanaman untuk pakan ternak kambing ya teman-teman.
Soalnya di sini ya untuk penghasilannya selain bercocok tanam ya itu ya, sampingannya itu memelihara kambing, sapi ya sejenis begitulah ya, untuk sampingan bercocok tanam tani dan perkebunan ya teman-teman. Di daerah Blitar ya, di daerah Blitar, di daerah Ndoko itu juga terkenal banyak sekali pohon cengkeh ya, pohon cengkeh. Jadi di daerah Ndoko itu banyak sekali pohon cengkeh ya, cengkeh untuk rokok begitu ya teman-teman. Oke ya, cengkeh ya nggak untuk rokok saja ya, banyak sekali manfaat dari cengkeh ya di daerah Ndoko situ, di sekitaran hutan pinus gogon itu. Kapan-kapan nanti saya buatkan ya di sekitaran ini ya, hutan cengkeh ya di daerah Ndoko, di daerah Resap ya, di daerah Ndoko intinya ya. Oke, jalannya melengkung sedikit ini ya, belok ke kanan dan mentok ke kanan. Nah, di daerah Tepas, di daerah Kesamben. Dan ini sih mentok ke kiri ya, mentok ke kiri. Depan ini ada Gapuro. Nah, ini adalah kantor desa Tepas ya, sebelah kiri ini. Nah, ini sebelah kiri ini adalah kantor desa Tepas. Jalannya ini jalannya memang segini ya, tapi jalannya lumayan bagus ya, jalannya bagus, sedikit bergelombang ya, sedikit bergelombang di daerah Tepas ini. Oke ya, ini ya di daerah Tepas ya, yang rumahnya Tepas ya, bisa ini melihat video saya ini ya, yang tidak bisa pulang, yang perantauan jauh dari rumah ya, akibat corona ini ya. Jadi ya corona ini sangat menyengkang sekali ya, jadi menghimbas semua ekonomi ya, dari segi dari segi semua ya. Soalnya kan untuk pekerjaan ya berantai begitu ya, saling menggantungkan. Maka dari itu ya, corona ini semoga saja cepat hilang ya, jadi bisa ekonominya lancar kembali. Oke. Nah, bila situasi dan kondisinya di perumahan-perumahan di daerah Tepas ya, di daerah Tepas. Ini kan terlihat kan dari tadi itu di pinggir-pinggir jalan dihiasi oleh pepohonan juga, tanaman untuk tanaman ternak ya juga, dan persawahan ya teman-teman, persawahan. Oke, dan ini nanti juga melewati pasar tradisional lagi ya, yaitu pasar Randu Asri ya. Selain pasar Ndawung, juga nanti juga melewati lagi pasar tradisional Randu Asri ya. Sebentar lagi melewati pasar Randu Asri ya. Jadi ya di jalur ini tuh sekarang sudah jarang sekali angkot ya. Dahulu kala itu masih banyak ya, soalnya sekarang itu kan kebanyakan setiap rumah itu ini ya punya kendaraan roda masing-masing ya. Jadi ya sekarang itu ya, kalau nggak pasaran itu ya jarang sekali angkot. Dan sebelah kanan terlihat ini adalah pasar Randu Asri ya teman-teman. Sebelah kanan ini pasar lama ya, tidak seramai dahulu kala ya. Sekarang itu pasar-pasar tradisional di daerah ini sangat sepi ya, nggak seramai dahulu kala ya. Apa sekarang itu kan ya begitu ya teman-teman, sekarang kan banyak sekali etek ya, istilahnya etek begitu ya. Jadi ya itu ya, jual sayuran yang berkeliling begitu. Kalau dahulu kala kan masih jarang ya, jarang. Kalau sekarang wah sudah di mana-mana itu banyak sekali namanya itu etek yang jualan sayur keliling ya. Jadi untuk pasar-pasarnya jadi sepi ya. Kalau dahulu kala kan pasarnya kayak Randu Asri, pasar Ndawung itu masih ramai sekali ya. Kalau sekarang kan sudah gampang ya, maksudnya untuk beli sayur itu sudah diantar langsung, maksudnya ada sayur keliling begitulah ya. Kalau dahulu kala ya harus pergi ke pasar ya. Oke teman-teman, ya beginilah situasi dan kondisinya di daerah Tepas ya teman-teman. Ini ya, dari tadi itu dihiasi untuk jalannya itu kanan kiri itu dihiasi ya, tanaman ini ya, tanaman untuk ternak kambing. Oke, dan ini jalannya agak naik sedikit nanti ya. Ini melewati jembatan dan ini jalannya agak naik.
Nah, ini ada tugu ya, ini ada tulisannya masuk desa Kemiri Gede ya, masih di kecamatan Kesamben ya teman-teman. Nah, jalannya relatif naik terus, jadi ini ya yang rumahnya di luar Blitar ya bisa ini ya, bisa buat wawasan melihat video saya ini bagaimana perbandingan antara daerah per daerah itu bagaimana ya teman-teman. Jadi ya selain di daerah Blitar ya, jadi sudah banyak sekali tentang daerah per daerah yang pernah saya upload ya teman, yaitu daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang ya, Surabaya. Wis sudah banyak sekali ya, di Jawa Tengah pun sudah saya pernah buatkan ya, keliling di sekitar daerah per daerah, tapi kebanyakan di kotanya ya, kalau di daerah itu jarang sekali ya. Ini ya masih ini ya di daerah Kesamben ini ya, saya masih membuatkan video tentang daerah per daerah, dan ini di daerah Kemiri Gede ya, Kemiri Gede, dan terlihat sudah tampak itu ya hutan pinus Gogoniti sebelah kiri sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Jadi juga ada wisatanya ya, wisata hutan pinus Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti, tapi ada 3 ya, cuma saya yang tahu 2 itu ya. Jadi yang rumahnya sini bisa tambah-tambah info ya, berkomentar menambah info, dan ini ada orang meninggal. Oke, dan trennya relatif naik terus dari tadi ya. Ya, perumahan-perumahannya ya begini di daerah Kesamben. Dan sebelah kiri ada toko bangunan ini ya, ini dan terlihat sudah tampak ya, tampaknya Gunung Gogoniti, hutan pinus Gogoniti. Nah, itu sudah tampak ya. Jadi ya sangat bagus sekali untuk pemandangannya, untuk cuacanya emang cerah ya. Jadi ini bisa dinikmati untuk pemandangannya hutan pinus Gogoniti ya teman-teman, itu terlihat itu. Oke, dan ini jalannya agak melengking ya, agak berbelok. Nah, ini sekarang sudah bis pun sudah bisa masuk ini ya, soalnya jalannya sudah diperlebar. Dahulu kala ini agak sempit menghimpit ya, jadi untuk bis tidak bisa masuk di sini. Kalau sekarang terlihat tadi kan sudah diperlebar ya, jadi bis pun sekarang sudah masuk ke sini ya teman-teman. Jadi bisa ini menikmati wisata di daerah Kesamben, yaitu wisata pinus Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti. Jadi sudah banyak sekali yang mengeksplor ya Taman Gogoniti dan Taman Ayu Gogoniti ya. Kalau ke kiri ini mengarah ke Taman hutan Gogoniti, hutan pinus Gogoniti ya teman-teman. Oke, dan ini jalannya agak berbelok lagi, dan untuk cuacanya agak mendung sedikit. Dan untuk Taman Ayu Gogoniti ya, ini kedepanan lagi ya, nanti ada bertelon juga ya, akan saya tunjukkan. Dan ini lihat persawahan ya, ini di daerah sekitaran hutan pinus Gogoniti. Oke. Oke, depan ini ada jalur menuju ke Taman Ayu Gogoniti, ada jalur ke kiri ini. Oke teman-teman, ini saya masih lurus. Oke teman-teman, untuk video ini nanti saya akhiri di pertigaan ya, di pertigaan di daerah Sukorejo, di daerah Bumiayu, di daerah Bumirjo, masih di kecamatan Kesamben. Oke teman-teman, jika saya salah mengucapkan atau menjelaskan tentang perjalanan di daerah Kesamben ini menuju ke arah Ndoko, bisa dikoreksi di komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk videonya saya akhiri di sini, dan ini nanti akan saya lanjutkan kembali mengarah ke Pasar Nyawangan Ndoko ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.